mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Salam damai sejahtera warga kerjaan. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 28-34. Demikian firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bagaimana Matius secara konsisten menyajikan bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, dan Yesus adalah penebus yang dijanjikan. Tentunya Allah sendiri di dalam wujud manusia. Dalam pembahasan kita sebelumnya, kita telah melihat bahwa Matius telah mendokumentasikan bahwa Yesus menggenapi nubuatan para nabi tentang Mesias. Misalnya,
bahwa Yesus memiliki sil-sil yang benar, pengajarannya sesuai dengan yang dibuatkan oleh perjanjian lama, dan justru memberi arti yang tepat dalam konteks dan aplikasinya. Saudaraku, kita juga tentu bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan otoritas yang luar biasa atas penyakit yang berbahaya, di mana dikatakan hanya dengan mengatakan sepatah kata saja, orang itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Dengan perkataan itu, saudara. Karena juga kita membahas kemarin bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan otoritas atas alam dengan meneduhkan angin badai. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat gambar besar dari apa yang kita bahas kemarin. Bahwa bisa jadi mereka mengalami badai di tengah jalan karena tujuan Yesus membawa murid-muridnya adalah pergi ke seberang ke daerah Gadara itu, di mana di situ telah menunggu 2 orang yang kerasukan setan. Jadi Yesus ingin ke sana untuk membebaskan mereka dari kuasa setan. Sebab di dalam narasi yang dibangun oleh Matius, Yesus bukan cuma punya otoritas atas penyakit, dia bukan cuma punya otoritas atas alam, tapi dia juga punya otoritas atas alam roh, supra-alami. Bukan secara natural, tapi supranatural. Di mana di sini kita melihat bahwa Yesus datang dan kemudian konfrontasi dengan roh-roh jahat yang ada di situ. Nah, Gadara ini dekat dengan, kalau sekarang saudara pergi ke situ, di daerah dekat dengan dataran tinggi Golan, di mana di daerah ini sebenarnya pada zaman Yesus dulu tempat di mana banyak orang-orang kafir diam. Di situ ada 10 kota yang namanya Decapolis, 10 kota Yunani di situ. Jadi Yesus datang ke situ dan kemudian disinilah terjadi konfrontasi yang luar biasa antara Yesus dan roh-roh jahat atau setan-setan, di mana setan-setan ini takluk kepada Yesus, tunduk kepadanya. Matius mau mengkomunikasikan bahwa hey, Yesus pun memiliki otoritas lebih tinggi dari setan-setan yang membelenggu manusia. Ya, otoritas Tuhan Yesus memang adalah yang tertinggi di alam semesta ini. Matius juga memberi bukti bahwa setan-setan ini tidak hanya mengenali Tuhan Yesus, tapi mereka juga tahu bahwa mereka akan dihakimi oleh Yesus dan mereka sangat ketakutan. Saudara, setan-setan pun tahu pada waktunya Yesus akan menghukum dan menyiksa mereka. Dalam pembacaan kita, di mana Alkitab katakan setan-setan itu meminta kepada Yesus, kalau Yesus mengusir mereka, suruhlah mereka pindah ke dalam kawanan babi-babi itu. Nah, saudara bisa lihat sekarang bahwa para setan aja ketakutan. Setan-setan ini ketakutan dengan Yesus. Ya, berbeda dengan Injil Markus misalnya. Kalau Injil Markus terfokus kepada orang yang kerasukan setan. Matius tidak menuliskan itu. Sebab tujuan Matius menuliskan ini semua untuk menyatakan begini. Yesus adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang memegang otoritas tertinggi terhadap segala sesuatu. Coba saudara lihat. Yesus hanya berkata, pergilah. Dan mereka semua pergi dan kemudian masuk pada babi itu. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah respon orang-orang yang melihatnya. Orang-orang di kota itu kemudian mendengarkan cerita itu dengan bagaimana babi 2.000 ekor yang masuk ke dalam danau dan mati itu. Alkitab katakan kepada kita bahwa orang-orang tersebut menjadi takut, kemudian mereka meminta Yesus untuk meninggalkan daerah tersebut. Sangat disayangkan, orang gagal untuk melihat apa yang coba Matius katakan bahwa hey, dia adalah Mesias. Kenapa kita tidak menyambutnya, menerimanya, bahkan menyembah dia? Karena dia adalah Tuhan yang mulia. Amin. Mari saudara kita setuju dengan apa yang disodorkan oleh Matius dalam Injil yang ditulisnya, bahwa Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi di alam semesta ini. Dia adalah Raja dan dia adalah Mesias. Mari sungguh-sungguh kita mengenal dia dan juga mengalami Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia pemegang otoritas di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan berdoa, kita memohon Tuhan untuk melembutkan hati kita supaya kita mau menyembah dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami berdoa
supaya firman Tuhan ini menjamah hati kami, Ya. meneguhkan kami. Biar kami terus memandang Yesus, mengenal pribadi Yesus, kemudian bertumbuh di dalam hubungan dengan Yesus, di mana Dia adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami terus terfokus kepada Yesus. Hidup kami adalah hidup yang mengutamakan Yesus, menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan ini menolong kami untuk ada dalam pemahaman yang benar, mengenali pribadi-Mu, dan menyembah Engkau sebagai Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.